Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait instrumen penelitian. Namun sebelum masuk pada instrumen penelitian, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan sumber data. Karena ketika kita mau mengambil sebuah data, tentu kita harus tahu jenis data kita yang kita ambil itu apa. Nah, ini sumber data. Sumber data itu adalah menjelaskan dari mana data itu diperoleh ya. Biasanya sumber data ini ya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer itu adalah data yang diperoleh melalui pihak pertama yang memiliki suatu data. Sumber primer itu umumnya menunjukkan keaslian informasi yang terkandung dalam data tersebut ya. Dia biasanya kita langsung, misalkan sumber data primer itu saya bertanya langsung kepada orang yang mengalami atau yang memang kita teliti gitu. Saya bertanya, bagaimana persepsi Anda terkait layanan kampus? Saya tanya langsung mahasiswa. Nah, itu berarti sumber primernya adalah mahasiswa. Nah, ada juga sumber sekunder. Jadi ada data yang diperoleh dari pihak kedua yang ikut mengetahui atau memiliki suatu data. Nah, data ini biasanya dapat diragukan ya, karena dia bentuknya misalkan bentuk laporan, bentuk apa. Jadi itu bukan data primer kalau kita bentuknya laporan ya. Kayak contohnya gini nih. Ini ada contohnya. Data persepsi kepuasan pelanggan terhadap produk makanan balita yang dikumpulkan langsung dari konsumen yang bersangkutan karena tidak memungkinkan, tapi data dikumpulkan melalui pihak lain yang dianggap ikut mengetahui informasi terkait yang ingin diperoleh. Nah, kalau yang ini tadi dia yang ini kan langsung, misalkan saya nanya terkait bagaimana kepuasan produk kosmetik. Kalau yang make ya Pak, dia langsung akan menyampaikan, oh kosmetik ini begini gitu. Tapi kalau misalkan saya mau nanya balita umurnya 1 tahun, saya tanya, dia seneng nggak makan ini? Cuma senyum-senyum doang gitu. Nah, kita tidak bisa mengulik data pada seorang balita yang berumur 1 tahun. Maka yang kita tanyakan pada mamanya. Jadi itu disebut dengan sumber sekunder. Atau misalkan kita mendapatkan report laporan gitu kan, berupa laporan yang mungkin ya namanya laporan kata mama tadi berarti kan bisa salah. Jadi itu disebut dengan sumber sekunder. Biasanya sumber sekunder itu hanya dipakai untuk memperkuat sumber primer seperti itu. Itu untuk sumber data. Nah, sebelum kita masuk dalam membuat instrumen penelitian, tentu kita harus tahu yang disebut dengan variabel atau variabel dari operasional apa yang kita teliti. Misalkan contohnya, kalau kita mau pengembangan perangkat lunak, variabelnya apa yang akan kita teliti? 1, aktor yang terlibat, ya kan? Pasti siapa yang pakai itu, proses itu. Terus bagaimana prosesnya? Nah, jadi ada 2 variabel yang kalau misalkan dalam pengembangan perangkat lunak itu yang harus ditanya. Siapa pelakunya? Terus prosesnya apa gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah instrumen, tentu kita harus tahu dimensi, kemudian variabel dan indikator dari sebuah instrumen itu. Ini saya contohkan. Ini pengalian data penelitian ya, tekniknya wawancara. Instrumennya adalah untuk menggali kebutuhan mahasiswa dalam PKL dan skripsi. Nah, nama mahasiswanya siapa kita catat di sini. Nah, data yang informasi yang ingin kita perlukan tuh apa? Karena kita sebenarnya pengen tahu kan, ini kan penelitiannya adalah ingin mengetahui kebutuhan mahasiswa PKL dan mahasiswa yang sedang melakukan skripsi gitu kan. Berarti kita pertama misalkan nih saya bahas dulu PKL, anggap aja ini PKL dulu lah, jangan sama skripsi terlalu banyak. PKL dulu misalkan. Nah, saya tanya kan, kita pengen tahu data yang ingin kita ketahui karena judulnya kebutuhan mahasiswa dalam PKL, maka saya sebut kebutuhan PKL. Nah, dimensinya apa? Ketika kita butuh PKL, pasti namanya PKL itu ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi, ya kan? Nah, makanya ini saya buat di situ. Maka dimensinya dari kebutuhan PKL itu apa yang dibutuhkan untuk persiapan PKL, apa yang dibutuhkan ketika pelaksanaan PKL, apa yang dibutuhkan untuk mengevaluasi PKL. Dari dimensi ini kita buat indikatornya. Metode persiapannya bagaimana? Pelaksanaan, apakah ada penggunaan media bimbingan? Media yang digunakan untuk bimbingannya apa? Terus untuk pembimbingan PKL itu
baik dari pihak eksternal ataupun dosen pembimbingnya. Nah, kemudian evaluasi PKL, apa indikatornya? Evaluatornya siapa misalkan? Atau kemudian instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi apa, seperti itu. Nah, ini sumber data. Sumber datanya adalah kita nanyanya ke siapa? Karena ini saya mau nanya ke mahasiswa, maka nanyanya ke mahasiswa. Tapi kalau sumber datanya itu beda orang gitu ya, bisa 3 atau 4. Ini saya contohkan dulu, ada yang punyanya si Trisha, sebentar. Nah, ini kalau bentuknya kualitatif ya, karena tadi saya bicara terkait bagaimana kalau kita menganalisis kebutuhan, maka di sini ada variabelnya proses bisnis. Kemudian ini variabelnya. Nah, keterangan kenapa Anda menanyakan proses bisnis itu bisa jadi ditanyakan ya. Jadi gini, ketika kita mau menanyakan sesuatu ya, ketika kita mau menanyakan sesuatu, ya ini indikatornya. Baru pertanyaannya sebenarnya langsung saja bisa sih ya, langsung kebutuhan PKL Anda langsung bertanya juga bisa, tanpa harus ini juga nggak apa-apa. Yang penting jelas ini untuk apa, untuk mengetahui kebutuhan PKL. Atau bisa jadi dari sini dimensi persiapan PKL, pelaksanaan evaluasi PKL ini sebagai variabelnya, variabel persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Baru ini pertanyaannya. Jadi ketika kita membuat sebuah instrumen itu harus jelas. Anda mau mencari tahu tentang apa gitu ya. Jadi bukan ujuk-ujuk pertanyaan. Kenapa Anda bertanya itu harus jelas berdasarkan dimensinya. Jadi kalau kita mau membangun sebuah kalau kita misalkan penelitian kita adalah merancang, membangun aplikasi, nah tentu dimensinya bisa jadi adalah pelaku yang terlibat, proses bisnis, seperti punya Trisha nih kalau pemodelan proses bisnis, pelaku yang terlibat, dokumen yang mengalir pada proses bisnis tersebut, dan kendala yang dihadapi. Nah, dia pakai ini nih, kalau misalkan variabelnya ini adalah penelitian untuk membangun atau merancang sesuatu. Jadi variabelnya baru dibuat pertanyaan. Nah, dari sini dia bikin tuh variabelnya ini. Sumber datanya siapa? Staf Distikpora, ini kan contohnya siapa sumber datanya, teknik pengambilannya wawancara misalkan. Nah, ini baru variabelnya ini kan instrumen wawancara. Variabelnya ini pertanyaannya ini. Variabelnya ini pertanyaannya ini. Nah, variabelnya ini pertanyaan ini. Boleh satu variabel, boleh lebih dari satu pertanyaan, itu boleh. Nah, ini untuk wawancaranya untuk siapa, seperti itu. Jadi kalau kita penelitiannya kualitatif seperti merancang, membangun dan sebagainya itu kayak gini. Jadi harus Anda sebutkan dulu variabelnya. Apa sih yang melatar belakangi bertanya ini? Ya, karena Anda pengen tahu apa proses bisnis, maka Anda tanyakan seperti itu. Jadi ada contoh variabel kemudian pertanyaannya itu seperti itu. Jadi ini untuk penelitian kualitatif. Nah, sekarang kalau kuantitatif, sebentar. Nah, kalau kuantitatif kan pertama pasti kita akan memiliki model ya. Modelnya kan misalkan seperti ini. Ini adalah service quality dalam perguruan tinggi. Jadi
eh, indikator atau dimensi dari variabel dari service quality itu ini, misalkan tangibility, assurance, reliability, responsiveness, dan empathy. Ini adalah disebut dengan indikator. Nah, kita akan mengukur nih, misalkan nanti pengukur analisis pengaruh service quality atau kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa. Ya, kita akan mau meneliti terkait kepuasan pelayanan ya, kepuasan pelayanan. Jadi layanan dari kampus ya, kita akan mengukur kepuasannya di mahasiswa bagaimana gitu. Nah, ini adalah indikator karena saya menggunakan teori service quality, misalkan ada tangibility, assurance, reliability terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, ini itu disebut dengan variabel. Ada dua variabel, ada variabel independen, di sini ada variabel dependen. Jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Nah, kita mau bikin instrumennya. Nah, setelah kita tetapkan ini, lalu kita buat instrumen, langsung pertanyaan nih kayak gini ceritanya. Questionannya. Service quality tangibility, apa pertanyaannya? Dibuat pertanyaan. Assurance, pertanyaan. Reliability, pertanyaan. Responsiveness, pertanyaan. Empathy, bikin pertanyaan. Dan student satisfaction ya, sebagai dependent variable dibuat pertanyaan. Jadi caranya begitu. Kalau yang kualitatif tadi sama, karena dia kita tentukan dulu variabelnya lalu dibuat pertanyaan. Begitupun sama kalau yang tadi yang kuantitatif, bikin independent variable dan dependent variabelnya digambar dulu lalu dibuat pertanyaan seperti itu. Jadi Anda membuat sebuah pertanyaan untuk mengambil data itu harus berdasarkan teori atau konsep dari kerangka mana, atau Anda menggabungkan beberapa konsep atau teori lalu Anda buat sebuah variabel. Dari variabel tersebut Anda buat pertanyaan per variabelnya seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah instrumen penelitian itu adalah bagaimana itu dijadikan sebagai alat untuk kita mengambil data. Jadi makanya harus jelas, harus tepat. Kita ngambil datanya berdasarkan apa? Berdasarkan proses bisnis, berdasarkan yang tadi ya variabelnya seperti itu. Jadi harus jelas. Jadi bukan ujuk-ujuk bikin pertanyaan seperti itu. Jadi itu terkait instrumen penelitian. Jadi Anda silakan buat instrumen penelitian karena di bab 3 itu harus sudah ada instrumen penelitian, di mana di atas sebelum instrumen penelitian itu ada definisi operasional dari variabel itu. Misalkan kalau kualitatif berarti definisi operasionalnya, misalkan kayak tadi punya si Trisha nih. Punya si Trisha, dia ada definisi variabel penelitiannya, proses bisnis, pelaku yang terlibat, kemudian dokumen yang mengalir, kendala yang dihadapi ya, itu untuk variabelnya. Nah, kalau yang tadi punya si Billy ya, ini ada punya Billy. Sorry, bukan yang punya Billy ini. Ada definisi definisi dari variabelnya seperti itu. Jadi itu mungkin terkait instrumen penelitian. Jadi di instrumen penelitian itu harus jelas dulu apa yang informasi Anda gali atau yang ingin Anda gali, variabel atau dimensinya itu apa, baru pertanyaannya. Jangan ujuk-ujuk langsung pertanyaan. Jadi Anda bertanya ini kenapa gitu. Kenapa, harus berdasarkan variabel mana, berdasarkan apa yang ingin Anda gali seperti itu. Jadi dalam bab 3 itu ada instrumen penelitian, maka sebelum instrumen penelitian kan ada definisi operasional. Nah, definisi operasional itulah yang menjadi bahan kita untuk membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Itu mungkin untuk terkait instrumen penelitian. Nanti contoh-contohnya akan saya attachkan di e-learning, jadi Anda bisa bisa belajar banyak bagaimana cara membuat instrumen penelitian. Terima kasih.